Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sungai Yangtze adalah sungai yang berada di Tiongkok dan merupakan sungai terpanjang di Cina dan terpanjang juga di Asia. Wow, sungguh menakjubkan bukan? Sungai Yangtze ini panjangnya sampai 6.300 km. Dengan sungai yang sepanjang itu, ikan-ikan yang ada di Sungai Yangtze bisa saja punya bentuk yang aneh dan berukuran jumbo. Oh iya, sebelumnya Mimin mau ngasih tahu kalau ikan Chinese paddlefish tidak masuk ke daftar. Hal tersebut karena sudah sejak 3 Januari 2020 lalu, ikan Chinese paddlefish dinyatakan punah. Jadi karena dianggap sudah punah, tidak Mimin masukkan ke dalam daftar tersebut. Lalu apa aja sih ikan-ikan yang ada di Sungai Yangtze ini? Kamu penasaran? Sebelum mulai, jangan lupa klik like pada video ini. Jika sudah, silahkan tonton video ini sampai habis ya. Pada urutan pertama, ada yang namanya ikan Chinese Sturgeon. Ikan yang satu ini jelas mewakili kesan prasejarah banget. Bagaimana tidak, ikan Chinese Sturgeon sekilas memiliki bentuk tubuh seperti hiu. Sirip dadanya besar, moncongnya bulat, dan deretan punggungnya menonjol di sepanjang tulang belakang serta panggul mereka. Ikan ini punya nama latin Accipenser sinensis. Ia termasuk ikan predator, sehingga ia cenderung memakan sesuatu yang berbau daging-dagingan. Meski predator, ia termasuk predator yang bukan mengoyak mangsa, melainkan menelannya secara langsung. Ia bisa menelan mulai dari ikan, udang, serangga, larva, hingga senyawa organik. Ikan Chinese Sturgeon ini paling besar bisa tumbuh mencapai 400 cm alias 4 meter. Wow, sungguh gila. Nggak heran ikan ini banyak digemari. Kemudian pada urutan kedua, ada yang namanya ikan bambusa. Ikan ini juga punya tampilan yang sangar. Tubuh dari ikan bambusa memanjang dengan postur agak tipis di bagian sampingnya. Sekilas bahkan kepalanya ini mirip seperti ikan salmon. Jangan terkecoh kalau kamu menganggap ikan bambusa adalah ikan yang lucu. Karena pada kenyataannya, ikan bambusa ini adalah ikan predator loh. Ikan yang punya nama latin Elopictis bambusa ini gemar memakan ikan-ikan yang lebih kecil di Sungai Yangtze. Karena tubuhnya yang cukup panjang dan gesit tadi, maka bukan masalah yang besar bagi ikan bambusa untuk menangkap ikan kecil. Soal ukuran tubuh, ikan bambusa bisa tumbuh mencapai panjang hingga 2 meter. Kalau dipikir-pikir besar juga ya, sampai tak terbayangkan butuh berapa orang untuk mengangkat ikan ini. Selanjutnya pada urutan ketiga, ada yang namanya ikan common carp. Kalau ikan yang satu ini memang sudah cukup mainstream bahkan di beberapa tempat termasuk Sungai Yangtze ini. Ikan dengan nama latin Cyprinus carpio ini punya bentuk yang agak gendut. Warna tubuhnya bervariasi mulai dari ada yang emas, kuning, coklat, sampai kombinasi antara warna-warna tersebut. Mulutnya menonjol ke arah bawah sehingga dari segi makanan ia cenderung memakan sesuatu yang pasif. Contohnya seperti tanaman air. Tapi selain tanaman air, ternyata ikan common carp juga doyan memakan cacing, serangga, sampai krustasea. Kalau dilihat dari ukuran maksimalnya yang bisa mencapai 120 cm, jelas ikan common carp adalah ikan yang makannya rakus. Lalu pada urutan keempat ada yang namanya ikan grass carp. Ikan grass carp memang punya fisik yang sekilas sama seperti urutan sebelumnya. Badan dari ikan grass carp ini agak lonjong disertai dengan sisik yang lumayan besar. Selain itu yang unik adalah kepalanya tidak bersisik. Soal warna, ikan grass carp ini punya tubuh yang berwarna zaitun, jadi tidak punya rona emas seperti ikan mas biasa. Dan yang paling penting adalah ia tidak memiliki duri. Mengenai makanan, ikan grass carp hobi banget makan mulai dari tanaman air, serangga, sampai invertebrata lainnya. Jadi dengan kata lain, ia termasuk ikan omnivora. Ikan dengan nama latin Ctenopariogodon idela ini bisa tumbuh mencapai panjang 1,4 meter. Wow, kalau dipikir-pikir gede juga ya. Berikutnya pada urutan kelima, ada yang namanya ikan silver carp. Silver carp ini mungkin agak mirip dengan urutan yang sebelumnya. Hanya saja yang membedakan adalah kepalanya yang seolah lebih besar. Tubuhnya pun agak aneh, semacam terkompres. Soal warna seperti namanya, yaitu silver carp, di mana ia punya tubuh berwarna keperakan. Walaupun saat masih kecil ada semacam hijau-hijau di punggungnya, perlahan akan memudar saat dewasa.
Yang unik dari ikan ini adalah ternyata ikan dengan nama latin Hypophthalmictis milictris ini tidak punya perut. Jadi mereka benar-benar harus menjaga ritme makan mereka. Ia di Sungai Yangtze ini biasa memakan fitoplankton. Soal ukuran, tubuh ikan silver carp dapat mencapai panjang 140 cm. Lalu pada urutan ke-6 ada ikan Siluriid catfish. Siluriid catfish ini sebenarnya bukan spesies khusus, melainkan sebuah famili yaitu Siluridae. Ikan Siluridae ini secara umum punya tubuh yang agak memanjang dan gepeng jika dilihat dari atas. Jadi jangan heran kalau kamu melihat ikan ini, itu bukan karena kurus, melainkan memang seperti itu bentuknya. Rata-rata ikan Siluriid catfish ini juga termasuk ikan predator yang rakus dan oportunis, sehingga dengan kata lain, ia akan memakan apapun yang bisa dimakan. Soal ukuran, seperti yang Mimin bilang tadi, kalau ikan Siluriid catfish itu semacam famili atau keluarga, jadi panjangnya bisa bermacam-macam, tapi yang terbesar bisa mencapai 4,6 meter. Jadi meskipun tubuhnya gepeng samping, jangan pernah sekali-kali meremehkan ikan ini ya. Selanjutnya pada urutan ke-7 ada yang namanya ikan bighead carp. Secara fisik memang ikan bighead carp mirip banget sama silver carp. Tubuhnya terkhusus kepalanya cukup besar. Ini tidak mengherankan mengingat memang nama ikan ini adalah bighead yang artinya berkepala besar. Kalau kita lihat dari segi warna, ikan bighead carp berwarna abu-abu pada bagian atas dan berwarna krem pada bagian bawah. Selain itu juga terdapat bercak hitam yang tidak beraturan di bagian belakangnya. Soal makanan, ikan dengan nama latin Hypophthalmictis nobilis ini gemar sekali memakan plankton dan detritus yang disaring dengan menggunakan penyapu insangnya. Meski makanannya plankton, ukuran bighead carp ini cukup gede loh. Ia bisa mencapai panjang hingga 146 cm. Wah, jadi jangan remehkan ikan-ikan yang memakan plankton ya. Kemudian pada urutan ke-8 ada yang namanya ikan anchovy. Kalau ikan yang satu ini termasuk ikan yang cukup kecil, bahkan dibandingkan daftar ikan-ikan sebelumnya. Bayangin aja, ia hanya dapat tumbuh mencapai panjang 20 cm. Dengan ukurannya yang cenderung kecil tersebut, menu makanannya pun tidak terlalu banyak. Ikan anchovy biasa memakan plankton dan ikan yang baru saja menetas. Jadi bisa dibilang ia juga bersifat karnivora. Ikan dengan nama latin Engarilidae ini punya tubuh berwarna hijau dengan pantulan biru. Selain itu juga ada semacam garis membujur berwarna perak yang membentang dari pangkal sirip ekornya. Terakhir pada urutan ke-9 ada yang namanya ikan Chinese High-fin Banded Shark. Ikan ini kerap kali dipanggil dengan nama yang lebih singkat yaitu ikan CHF. Jika kita lihat dari segi warna, ikan CHF ini punya tubuh berwarna coklat dengan 3 pita miring yang berwarna gelap. Meskipun berwarna coklat dan agak gelap seperti itu, ia justru punya banyak penggemar bahkan pecinta ikan predator loh. Oh iya, soal makanan, ia mau melahap mulai dari alga sampai cacing darah. Jadi bisa dibilang ikan dengan nama latin Mixocyprinus asiatus ini termasuk ikan omnivora alias pemakan segala. Selain warnanya, yang bikin kita terkejut adalah ukurannya juga. Coba bayangkan, ia bisa tumbuh mencapai panjang 1,35 meter. Sungguh ukuran yang luar biasa besar. Nah, jadi itulah 9 ikan yang ada di Sungai Yangtze. Gila-gila ya ikan yang ada di sana, apalagi untuk yang jenis carp dan sturgeon. Gimana menurutmu? Oh iya, kalau kamu ingin request ikan atau kura-kura apa yang akan dibahas di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video ini, serta nyalakan juga notifikasinya ya. Oke Nakama Squad, sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya. Dah.